Bapak Ibu, perkenalkan, kami dari Profesi Nurse 27 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang penyakit yang sedang mendunia, yaitu COVID-19, atau bisa disebut juga Coronavirus Disease 19. Penyakit ini berasal dari Wuhan atau Cina. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi, tonton sampai habis ya. Nah, apa itu COVID-19 atau coronavirus? Ya, pasti COVID tidak asing lagi didengar. Jadi, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Virus corona merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan seperti kucing dan anjing. Namun, ada pula jenis virus corona yang menular ke manusia. Lalu, tahukah faktor risiko COVID-19? Yang pertama, memiliki riwayat perjalanan dari negara atau kota yang dinyatakan zona merah COVID-19 selama 14 hari terakhir. Yang kedua, memiliki riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19. Apa saja sih tanda gejala COVID-19? Jadi, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, tanda gejala COVID-19 atau coronavirus disease yaitu yang pertama, demam, yang kedua, batuk, yang ketiga, pilek, yang keempat, sakit tenggorokan, dan yang terakhir, sesak nafas. Nah, apa saja sih penata laksanaan yang harus diperhatikan? Jadi, yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke layanan kesehatan atau rumah sakit. Yang pertama, apakah Anda pernah kontak dengan orang positif corona? Yang kedua, apakah Anda pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 atau zona merah dalam 14 hari terakhir? Jika ya, apakah muncul tanda gejala seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas? Jika tidak, apakah muncul gejala tersebut juga? Nah, jika tidak muncul gejala tersebut, maka Anda perlu karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan. Kemudian, tidak perlu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan selalu jaga kesehatan atau karantina mandiri di rumah. Jika muncul gejala tersebut, maka periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat atau menghubungi hotline COVID-19. Nah, selama Anda melakukan karantina, adakah muncul gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas? Jika tidak perlu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Cukup jaga kesehatan dan karantina mandiri di rumah. Jika muncul gejala tersebut seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas, lakukan pemeriksaan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat atau menghubungi hotline COVID-19. Kemudian, didapatkan hasil. Yang pertama, hasil bisa saja didapatkan isolasi diri di rumah. Kemudian, mungkin rawat di rumah sakit darurat dan bisa juga rawat di rumah sakit rujukan. Berikut komplikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia menyebabkan kantung udara yang ada di paru-paru meradang dan membuat Anda sulit bernafas. Yang kedua, gagal nafas akut. Tubuh tidak bisa menerima cukup oksigen dan tidak dapat membuang cukup banyak karbon dioksida. Yang ketiga, acute respiratory distress syndrome. Membuat paru-paru rusak parah karena penyakit ini membuat paru-paru terisi oleh cairan. Akibatnya, oksigen akan susah masuk, sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan bernafas, hingga perlu bantuan ventilator atau alat bantu nafas. Yang keempat, kerusakan hati akut. Kerusakan hati akut, komplikasinya bisa menjalar hingga ke organ hati. Orang dengan infeksi corona yang parah berisiko paling besar mengalami
mengalami kerusakan hati. Yang kelima, kerusakan jantung. Yang keenam, shock sepsis. Shock sepsis terjadi ketika respon tubuh terhadap infeksi malah salah sasaran. Jadi, bukannya menghancurkan virus penyebab penyakit, zat-zat kimia yang dibuat tubuh justru menghancurkan organ yang sehat. Jika proses ini tidak segera berhenti, tekanan darah akan turun drastis hingga pada tahap yang berbahaya dan menyebabkan kematian. Lalu, apa saja sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah virus corona atau untuk melawan coronavirus? Yang pertama, tinggal di rumah. Hindari kumpul-kumpul meskipun hanya di depan rumah. Yang kedua, jaga jarak 2 meter. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat padat orang seperti pasar dan acara-acara lain. Yang ketiga, gunakan masker ketika bepergian. Selalu pakai masker ketika bepergian, sehat maupun sakit. Yang keempat, cuci tangan selalu. Cuci tangan sesering mungkin. Virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun, minimal selama 20 detik. Yang kelima, hindari menyentuh wajah. Hindari menyentuh area wajah terutama ketika belum mencuci tangan. Yang keenam, rutin mandi terutama setelah bepergian. Mandi dapat membunuh virus corona yang ada di permukaan tubuh. Dan yang terakhir yaitu hidup sehat. Tetap beraktif fisik dan olahraga meskipun di rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari. Jangan merokok, konsumsi makanan yang bergizi, dan konsumsi suplemen daya tahan tubuh atau multivitamin. Berikut dalil menurut Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Demikian pemaparan terkait COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.